anta lam ara fi dunya ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakap anda di dunia? Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya nggak pernah ibu ada masuk dalam kubur, malaikat munkar nakir bengis buat buang. Wah ini dia nih, nyampe juga lu ya kemari ya. Gue lagi tungguin lu. Tanya kagak nyaut, marah buka, diem aja melegak. Budak kali kira, iya kali karen di bocah. Gantian nanya, marah buka, kagak nyaut, diem aja. Bagi tugas kir, lu ambil pentungan. Nakir berangkat ngambil pentungan malaikat bang. Pentungan malaikat andai kata digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat saking beratnya pentungan. Berangkat nakir OTW. Naik Grab ngambil pentungan, wah sesuai aplikasi, ilah hujan bang pindah sini, lu bawa. Ditanya kagak nyaut, marah buka, hajar kar, siap kir, gede tuber, langsung sendinya mental, kulitnya copot, tulang pada mental bang, tulang pada mental nih, tulang dihajar sama malaikat sama pentungannya, tulang pada mental, tulang mental, tulang mental, kulit nih pada copot nih, kulit copot. Baru teriak dia di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia bentar aja, balikin saya ke kampung baru bentar aja, saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau sedekah, saya mau ibadah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu, dibilangin lu budak, lu ngaji nggak pernah ngaji lu, malah ustad lu ngomongin, ustad lu kata-katain, ustad lu gosipin. Ini dia nih, ini dia nih yang kemarin main curang. Nah, cek. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, segenap para orang tua yang hadir begitu banyak. Di antaranya yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Dr. K. Haji Haitami M. Nuh MA, yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rahmatullah Al-Mukarram, guru kami Ustadz Haji Silma Mausuli, Ketua RW kita Bapak Haji Andi Rosandi, Ketua RT 05 Bapak Haji Suhada, Ketua RT 11 Bapak Haji Syamsur Rijal, dan terkhusus orang tua kami Bapak Haji Naslih bin Kong Hasan dan juga Bapak Haji Bahtiar, segenap para keluarga besar beliau, para bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini memenuhi undangan Sahibul Bait dalam rangka mengiringi doa peringatan haul Baba Hasan bin Kong Muslim ke-44 dan peringatan malam ke-40 almarhumah ibunda tercinta Haja Saina binti Sa'aman. Itu ada tulisannya. Saya yakin apa yang kita baca dari mulai pembacaan suratul Fatihah, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, dan doa-doa yang kita panjatkan, kesemuanya itu pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah. Semoga beliau-beliau yang sudah mendahului kita diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jinan. Para bapak hadirin jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu yang telah disampaikan kepada kita dari guru kita yang tercinta
Saya makmuman aja, nambahin dikit, ini mah nggak ceramah, namanya kultum, kuliah tunggu makan. Bicara haul, saya teringat ada seorang anak muda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima." Ada bocah anak muda nanya sama Nabi, "Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi kedua orang tua saya udah pada meninggal dunia?" Maka Rasulullah menjawab, "Banyak. Apapun kerjaan yang baik yang kau niatkan pahalanya buat kedua orang tua kamu yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya akan sampai." Dengar Nabi ngomong begini, tuh bocah buru-buru bang, dia bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Dia niatin bikin sumur pahalanya buat kedua orang tuanya yang udah nggak ada. Maka ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Apa kata beliau? Bikin sumur aja ada pahalanya buat kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, apalagi kita baca zikir, baca surah Yasin, doa yang kita panjatkan malam ini, itu lebih nyampe lagi. Ini hadis kalau nggak dikias ribet bang. Ntar ada babanya mati, dia bikin sumur samping masjid. Ada yang mati lagi, emaknya dia bikin sumur samping masjid. Akhirnya yang banyak yang mati, sumur banyak di samping masjid. Orang agak ada yang masuk masjid, nyemplung semua. Maka ini pentingnya sumber hukum kita. Selain Quran, selain hadis, selain ijma' ulama, ada yang namanya kias. Contoh nih, kita ngaji dikit bang, ini mah bukan ceramah, kongkok nih. Perintah azan itu kan sunnah ketika masuk sholat yang wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kalau azan tuh waktu itu sunnah. Dikias, bukan hanya waktu sholat yang wajib aja masuk kita disunahkan adzan. Kapan itu disunahkan adzan? Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, sunnah adzan. Makanya orang tua dulu tuh yang ada ilmunya, kalau angin kenceng, hujan geledek gede tuh ya bang, dia adzan depan pintu rumah, Allahu Akbar, tuh yang ngaji. Kalau yang kagak ngaji, dia bilang ki ngidul, angin disuruh ngidul. Jadi sunnah. Kapan lagi disunahkan adzan? Lagi kebakaran, tetangga rumahnya habis kebakaran, sunnah tuh adzan bang. Cuman jangan semuanya adzan. Siapa yang gotongin air buat nyiram, sunnah. Bayi baru lahir diadzankan kuping kanan, dikomatin kuping kiri, sunnah. Kenapa? Ngikutin Nabi. Mengadaninya jangan kencang-kencang. Tang-tang babanya kori, suaranya enak, baru tumben punya anak. Buah ilah tuh bocah baru keluar diadanin lagamnya lagam Mekah, dia tompok depan kuping. Wow, langsung pada biru bibirnya bocah. Kena sawan, kaget mati. Pelan-pelan. Kapan lagi disunahkan adzan? Dikias lagi, mayat jenazah ketika dimasukin ke lubang landak, kalau bahasa orang kampusnya lubang landak ya bang, liang lahat tuh yang mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah, ditutup pakai papan. Sebelum ditutup sunnah diadzanin, baru udah dikomatin, tutup pakai
papan, papannya jangan dinomorin 1, 2, 3 sampai 10, emang nutup warung. Udah nggak zaman sekarang pakai rolling door air. Iya bang, larutan. Lagi ini panas dalam. Saya kalau panas dalam saya keluar aja, di dalam panas terus. Maka ini malam Babah Haji asli bikinin haul kedua orang tua Babah Hasan dan almarhumah ibunda. Ini berarti Ibu Haji Sainah bininya, bukan? Emak. Oh emak, emaknya Baseli. Emak berarti bininya masih ada ya? Iya emak, ibu iya emak. Emak berarti ya. Ibu ya ibu. Ini nyak ya, kalau Betawi mah nyak ya. Dikirimin doa, dibacain Yasin, dibacain tahlil, ini semua pahalanya buat mereka. Makanya Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, efeknya turunin bang, jangan pakai efek itu, ini masih ada. Mana tukang sound? Suara asli aja, ayo turunin dikit, nggak ngebrek buat cek nangka lah. Halo, nah dari sini dah cukup. Apa kata beliau? Innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawa. Orang itu kalau kata beliau kalau udah nggak ada jadi cerita buat orang yang masih ada. Maka disuruh bikin cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab kenapa? Baik tidaknya cerita orang setelah kita nggak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum Babah Hasan, almarhumahnya Haja Sainah udah jadi cerita. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan kita dan udah jadi cerita. Banyak cerita yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah. Maka orang yang sudah nggak ada disuruh ceritain yang baik-baik. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin tuh kebaikan orang-orang yang udah meninggal dunia. Nggak boleh kita ngomongin kejelekan orang yang udah mati, nggak boleh. Kecuali yang meninggal orang kafir, boleh dah kita omongin kejelekannya. Mana buktinya Fir'aun? Diomongin mulu kejelekannya sampai tertulis di Quran. Jangankan kelakuannya, doa namanya aja orang ogah pakai. Dia belum pernah kenalan nama lu siapa Bang Fir'aun, belum pernah. Jangankan kelakuan namanya aja orang ogah pakai. Firaun kan tadinya menraja doang bang, raja biasa, raja biasa tadinya Firaun nih orang biasa, raja biasa. Karena pengikutnya ngeluhin lu, hebat bapak, mantep terus. Akhirnya bapak hebat, pokoknya mantep udah, kebijakan bapak keren, cakep aja, mantep buat biarin yang lain mah jangan dipikirin, udah bapak paling hebat udah. Akhirnya diongsong, akhirnya dia bangga, hidungnya megar, ngaku dah, wah, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ngaku Tuhan bang. Iblis aja nyerak hebatan Fir'aun sama iblis. Iblis nggak pernah sejahat-jahatnya iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Lu hebat banget Fir'aun bisa ngaku Tuhan. Kejelekannya. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia, orang mukmin, nggak boleh kita omongin. Makanya almarhum dan almarhumah udah jadi cerita. Lah kita yang lagi hidup nih, jalan hidup lagi bikin cerita. Maka bikin cerita yang bagus-bagus. Biar enak, almarhum, almarhumah dikenang. Keluarga banyak cerita tentang kebaikan almarhum. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita, maka cerita yang baik-baik aja bang. Bikin cerita yang cakep-cakep supaya nanti dikenang kelakuan kita, tingkah laku kita setelah kita nggak ada. Dulu guru-guru kita
Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Beliau itu semasa hidupnya luar biasa, ulama, mujahid, pejuang. Sampai hari ini namanya masih dikenang oleh jamaah, santri dan murid-muridnya. Bahkan beliau mendapat julukan, dapat penghargaan pahlawan nasional. Kenapa? Karena masa hidupnya beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Az-Ziyadah, Tanah 80, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia. Beliau wafat 1994. Sampai sekarang masih dikenang namanya, ziarahin kuburnya. Dan ulama-ulama yang lainnya begitu banyak yang sudah mendahului kita, masih banyak namanya, masih harum sekarang. Kenapa? Karena beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya. Macan mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading. Kita juga sama, pengen hidup di dunia yang baik supaya meninggal dunia diceritain kebaikan-kebaikan kita, dikenang oleh orang lain dan orang banyak. Maka bikin cerita, jangan ceritanya itu-itu mulu, kebaca banget. Kayak cerita film Indosiar, kebaca banget tuh. Ntar begini nih, ntar dia begini nih, pasti begini nih, begini judulnya doang beda-beda, ceritanya mah itu lagi. Ceritanya bang tuh di Indosiar begitu, pacaran, ketemu, kawin, bahagia, luar biasa, di kantor jadi direktur, duitnya banyak, meningkat karirnya, akhirnya ada sekretarisnya cakep, dia deketin, dia kenal, akhirnya demen, jalan bareng-bareng, pacaran, akhirnya aja kawin bang, kawin dia tuh abis dia tadi porotin sama bini mudanya kan, jadi jatuh miskin semua. Wah, akhirnya kan diusir dia, duitnya habis semuanya, jalan di pinggir jalan. Masya Allah, ada mobil lewat, hujan, ditabrak, jeger, bawa ke rumah sakit dah tuh. Ya, sampai di rumah sakit baru dah bininya yang tua datang nengokin, soundtracknya ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Yang nyanyi Rosa, Hati yang Tersakiti judulnya. Lo hafal bang, nonton, mau abang doang punya TV. Ya Allah, ceritanya yang itu lagi. Maka kita pengen cerita selalu ada peningkatan. Guru kita udah menyampaikan, Ramadan berakhir, datang Syawal, peningkatan buat kita ibadah. Maka malam ini yang dihaulkan sudah meninggalkan cerita kebaikan-kebaikan. Maka manfaat haul, kata guru saya, yang pertama kita memperingati haul malam ini bermanfaat buat siapa? Bermanfaat pertama buat almarhum Babah Hasan, almarhumanya Hajah Sainah. Mereka nih girang gembira malam ini dikirimin doa. Kenapa? Karena beliau itu satu nasihat buat kita. Kita semua pasti bakal nyusul seperti apa yang dialami mereka, Babah Hasan. Ini kita semuanya. Manfaatnya apa? Girang. Karena orang meninggal dunia itu kayak orang tenggelam bang. Tenggelam di mana? Di laut. Orang kalau tenggelam di laut dikasih duit kagak bakal mau. Berapa karung juga nggak bakal mau lagi tenggelam. Dikirimin apa nggak mau. Yang ditunggu apa? Doa. Yang dia mau apa? Orang yang sudah meninggal dunia lagi tenggelam itu kayak di laut tenggelam nih. Yang dikasih ban mobil yang udah dikompak dalamnya buat pelampung. Kenapa? Sama orang meninggal dunia pun sama, menunggu kiriman doa dari kita yang masih hidup, anak, keluarga, sahabat. Masya Allah, girang Babah Hasan ini. Alhamdulillah anak gua asih salih ngirimin doa. Alhamdulillah mamanya. Makanya Babah asli jangan pakai kecil hati. Harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin malam ini buat kegiatan haul doa buat mereka, orang tuanya, yakin apa yang dikeluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Tanda bakti seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Almarhum wal maghfurlah guru kami Kiai Haji Nur Anwar, beliau bilang apa? Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib,
lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka beliau girang, karena beliau bukannya mati bang, enggak. Kata siapa mati? Si fulan mati. No, kata siapa? Kata kita, kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin cuma pindah dari dunia ke alam barzah. Ada kehidupan di alam barzah. Guru kita udah jelasin, makanya kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur nyaut, jawab waalaikumsalam. Untung kita yang ziarah kagak denger. Kalau kata denger kagak jadi ziarah bang. Enggak dah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Engkong nyaut dari kuburan, waalaikumsalam ji, lu nyampe, wah itu langsung surat yasin kita lemparin bang. Dari jepit putus kita lari ngibrit, ada penampakan. Mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Ada kehidupan, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Girang dapat kiriman doa. Maka doa-doa kita malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, apalagi kalau malam Jumat tuh kirimin doa. Mereka orang-orang tua kita malam Jumat tuh yang udah pada meninggal nih arwahnya, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran nyampe pada ke rumah, nyampe bang, liatin anaknya doa apa kagak, ngeliatin anak yang ngirimin Fatihah apa enggak. Girang kalau dikirimin Fatihah. Maka ini malam beruntunglah, bukan hanya almarhum Baba Hasan dan Nyahaja Saina engkau itu doang, kita semua yang hadir, emak bapak kita dapat kecipratan pahala yang udah pada kagak ada. Dapat kiriman doa minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dapat semua tuh bang. Ini manfaatnya. Kadang-kadang ada aja orang udah mah baba mati-mati aja, ngapain dibacain doa, emang udah layan alam, PA. Yang kedua manfaatnya apa? Manfaatnya haul malam ini salah satunya apa? Manfaatnya buat orang yang bikinin haul. Baba asli beserta keluarga semuanya ini malam yakin. Karena dia merasa orang tuanya itu banyak jasanya, pastilah banyak jasanya. Dia merasa kenapa baktinya, jangankan yang masih hidup, yang udah meninggal dunia dibikinin acara 40 hari, 100 hari, dibikinin acara haul, doa setiap malam Jumat. Apalagi ngumpulin kita, hari ini kita bikin haul. Ini Baba Haji asli merasa apa? Merasa senang, gembira. Alhamdulillah bisa berbuat baik, mengirimi doa, ngeluarin sedekah malam ini. Tuh dikasih kardus, ya kan, nasi bok, snack, ntar makan bareng, harta nih semua dikumpulin, nyewa sound tenda, wah kiai semuanya sampai live streaming tuh, majelis gahwah, like, share, and subscribe, oke? Jangan lupa para shock breaker, apa namanya? Oh, subscriber gitu, shock breaker. Nih masya Allah, keluar harta, tenaga, pikiran. Kenapa? Belum seberapa bang dibandingkan dengan jasa orang tua kita yang zaman kita masih kecil. Apa sih kita bang ini orang anak? Jangan harap nih, jangan diharap, jangan harap kita mati didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja udah nggak mau doain orang tua kita. Jangan harap kita mati didoain sama anak kita aja sekarang udah nggak mau doain orang tua yang udah meninggal dunia. Padahal jasa kalau dihitung bang, masya Allah, kumpulin harta sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua kagak bakal ketebus. Dan macam-macam sama orang tua. Aduh bocah kampung saya babanya mati, tahlil malam ke-1 ke-2, malam ke-6 jangan ngeluh aja, ya Allah taat pala puyang bat ini. Ilaha illallah, tiap malam begadang tahlil. Kirain bocah ngaji juga tuh baca Quran pada di makam semuanya. Mana besok malam ke-7 lagi, ya elah duit dari mana belum kelihatan ini buat malam acara ke-7. Lagian aki-aki pakai mati, jatah gitu. Pusing, kita kesel banget sih, kata lu belum seberapa, baru malam 7 malam baru lu gadangin orang tua lu yang udah kagak. Lu berapa tahun digadangin sama emak bapak lu?
Lihat, masya Allah, sehebat-hebatnya emak ada capeknya juga. Kan bapak ngikut tampil di situ, punya anak kecil, tengah malam masih melek aja. Emak udah capek, pegel banget. Ya Allah, emak udah kesel banget. Ya Allah, tidur apa tong? Udah ngantuk banget ini, tidur atau gue. Ya Allah, mata lu masih aja melek. Baik gue yang udah ngantuk, betul capek betul lah itu. Baba lu aja kemana tahu ini ya? Ya Allah, sinilah baba lu, bang bantuin gua apa? Lu kan orang laki, akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah biar bisa tidur. Babak mengakala banyak. Babak keluar kempet pojokan jendela nongkrong. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing tuh di samping. Tidur ya sayang, ada anjing di samping, ntar kalau kagak tidur digigit ya. Tuh ya Allah bang, akhirnya tuh bocah ketakutan tidur. Padahal babanya dianjing-anjingin. Sampai segitu orang tua laki, baru pengorbanannya segitu kecil baru. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Lo berangkat gelap, pulang gelap, nyari nafkah buat bini, buat anak. Kaya kagak, utang numpuk. Orang perempuan di rumah bini taunya ada aja. Emang serba salah jadi orang laki bang. Di rumah mulu diomelin sama bini. Di rumah mulu bang, lu ngayap bapak kemana ke nyari duit sono, keluar kemana sono. Udah kita keluar nih ngayap di mana nyari duit, diomelin lagi, kagak gua pulang. Ngayap mulu, ilah ilallah, aja kemana tahu. Salah, serba salah. Tapi lihat perjuangan orang tua, apalagi namanya emak, bah jasanya. Belum ngelahirin aja udah kita seksa bang, muntah tiap jam yang ngidam, ya po. Wah, kalau ngidam minta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen buat megang pisang. Orang perempuan kalau ngidam begitu. Maksudnya lakinya ustad bang, pulang ceramah dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Tuh pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Orang ngidam dapat 4 bulan 10 hari, karena udah bocah udah kelejetan, udah bentuk orang itu ya po. Di perut ada yang nendang-nendang tuh bocah. Tendangannya kenceng, tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7 tuh, kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Karim Benzema, wah langsung ditendang mau dia, gol, cakep tendangannya, bengkok pisang. Bocah nyundul-nyundul di perut, emak keseksa, ya Allah disundul-sundul, ya Allah disundul-sundul, mana sundulannya kenceng, ya sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5. Pemain belakang dia kan, kalau mukanya kayak Beri Prima, rambutnya gondrong ke depan. Dapat umpan dari Iniesta, langsung disundul, cakep itu. Wah, palanya bagus, nggak peang. Keseksa mak, tidur miring apalagi udah 9 bulan ya po. Wah, begak banget kita ngeliatin aja, begak bang jadi orang laki. Loh, gue tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, kurap takut jomplang, tuh perjuangan mak. Lalu kita bayangin bang, dikit-dikit apa sih, detik-detik melahirkan itu mak, deh perut sakit, mules, penyakit jadi satu ya po, 1000 jadi satu tuh penyakit. Dibawa ke bidan diperiksa, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Dari rumah udah cari, ya elah bang, aduh bang, lakinya aja cari, aduh bang sakit banget bang. Laki nyamperin dikit banget, kita sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang orang laki mah. Segitu doang orang laki mah. Panik bini mau beranak, tapi sempat ngerokok kan, kita lagi panik. Diperiksa, masya Allah, pembukaan 2, 3, pembukaan 9 kagak terbuka-buka bang. Jangankan pembukaan 9, pembukaan 3 aja pinggang belakang tuh rasanya panas, pegel, udah panas tuh, pembukaan 3 doang tuh. Hah? Ya katanya po, maksud saya bunting. Ya Allah, keluar bro, lahir emak sakit, emak perih, berlumur darah, ngerintih emak. Apa yang diucapin? Alhamdulillah anak gua selamat. Emak nggak ada habis ngelahirin marah-marah gara-gara lu nih anak aja tunjuk, sialan lu kagak ada. Lu tahu nih berapa jahitan gua, nggak ada yang begitu. Sayang mak, ya Allah, dimandiin, dibedong, ditimbang, dikudang, dicanyiin, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal babanya tukang ojek. Lah tetap ngudangnya anak raja lah, anak raja, anak raja, raja ojek. Sayangnya luar biasa, emak lagi enak-enak makan, punya anak kecil, lihat nangis, aja tinggal makanannya bang. Nih emak nih,
Ih, lihat anaknya lagu cakep banget, wangi banget tainya. Dibebokin dulu, abis cebokin, lanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi, jalan lanjutin makannya. Mak, ya Allah, sayangnya kayak apa itu mak sama kita bang. Mak kita nih masih kecil sakit, anaknya sakit tuh emak pakai ngomong apa yang diucapin emak, neng jangan lo yang sakit, biar emak yang sakit. Masya Allah, hebatnya. Makanya satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Belum tentu 10 orang anak bisa ngerawat satu orang emak. Bener bang. Berapa banyak anak pada berhasil, emaknya terlantar. 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak, tapi satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapak, diurusin emaknya jadi manusia besar. Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India, lahir ke dunia nggak kenal muka bapak, diurus sama emaknya, disekolahin sama emaknya, sampai disekolahin ke Inggris, dipesan sama emaknya, Gandhi sekolah yang benar di Inggris tong. Ini kalau bahasa kita, lu jangan tergoda sama bule-bule di Inggris, pertahankan budaya Indiamu Gandhi. Manusia besar Mahatma Gandhi besar di tangan emaknya. Jangan macam-macam sama emak. Apa bapak kita nggak hebat? Bapak hebat juga. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Ini ngapa tepuk tanganmu? Oh, kesel no. Ya gantian po, empok doang kita angkat, bapak juga angkat juga. Ya Allah, perjuangannya emak luar biasa. Bapak orang tua nggak ada bang. Sehebat apapun seorang anak nih, anak biar kata pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SH, MM, MBA, kolanya S1, S2, S3, S-getok, S-teler dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget, disebut kiai besar, ulama besar, pakai udang-udang gede kayak ban Vespa, sorban nyengser, jubah nyengser, udang-udang kayak ban Vespa, jubah kayak Batman bang. Yang tanganan dicium bolak-balik sama jamaah pergi haji tiap tahun, mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama orang tua. Ya Allah mak, emak kita apalagi bang, emak, ya ilaha illallah. Makanya kita kalau meriang tuh sakit nih, lagi meriang kita panas dingin meriang dah, lagi meriang ngerintih enak banget nyebut emak. Kalau kita ngerintih emak sehat rasanya bang. Apalagi emak udah kagak ada, bapak udah kagak ada, emak itu ingat rasanya obat buat kita. Nyebut nama emak aja udah obat buat kita. Emak kita, bapak kita bang. Ini haul menandakan bakti seorang anak. Apalagi kemarin lebaran, momentum bener bang tuh. Kenapa sih orang-orang pada teman kita, saudara kita berangkat mudik ke kampung? Satu tujuannya pengen ketemu sama orang tua, pengen soan sama orang tua, pengen minta ridhonya sama orang tua, minta berkahnya sama mereka. Keramat bang. Kita kadang-kadang pada aneh, ziarah kemana aja nyampe, nyewa bos, ngutang-ngutang kita lakonin. Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, yang kita pertama kali ziarahin emak bapak kita. Begitu maksudnya. Hidup pakai ngutang-ngutang kita lakonin, ziarah kemana aja, emak bapak nggak pernah didatengin, nggak pernah minta ridho. Apalagi orang udah sudah meninggal dunia, datang ke kuburan kadang-kadang setahun sekali, lebaran doang, pengki jebawa, pacul jebawa, jokore tuh kuburan. La ilaha illallah. Kembang banyak banget, sampai 3 ember tuh kembang dibawain, 3 plastik air mawar sampai 3 ember, jadi siramin kuburan emaknya sampai gelagapan dalam kubur. Pakai ngomong bukan doanya. Nih gue kemarin datang lebaran nih, asal lu taunya, antara habis lebaran nih gue mau hajatan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak nih ya. Itu emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah bang. Doa yang penting buat orang tua kita yang udah kagak ada, minta ridho berkahnya. Jasanya begitu banyak bang. Makanya orang tua pakai ngomong orang tua dulu. Orang tua dulu kan anaknya banyak banget bang, tapi kagak puyeng, kagak repot, hidup semua. Bener, orang tua dulu mah enggak pernah ngeluh. Anak banyak kagak ngerasa susah, enggak. Saya aja nih, saya nyak di rumah, nyak nih, nyak saya 13 bang anaknya. 13. Orang dulu kan subur-subur, setahun atu. Brol gampang banget beranaknya, kayak kucing, brol.
agak pernah kayak KB-KB, enggak, burol-burol gampang banget. Makanya 13 asal makan berebut, nasinya sepiring, daun mengkudunya diirisin sama emak 3 bakul. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu bang, berebut kita cetom makan, hidup sampai sekarang alhamdulillah. Iya, punya telur 2 biji, anak 13 di dadar sampai tipis banget tuh telur. Ya elah bang, kita ngerasain pas kita makan kagak berasa telur, berasa minyak doang di bibir. Berebut, apalagi ada yang tahlilan baru girang, ada yang mati dah udah girang sekeluarga. Ngikut sono tong, ikut baba lu tahlilan, ntar kan pulang lu bawa besek, ngurangin belanja gua jadinya tuh. Masya Allah, girang banget. Girang, pulang dikasih besek. Makan berebut, emak yang megangin, dagingnya sekepel bang, dipegang sama emak, jangan berebut, sini emak yang ngatur, sini jangan berebut, sini lu yang gede ngalah, ditepak begitu bang. Ilah dikopetin dikit nih buat lu nih, sejuring, jadi nggak berasa daging, berasa kecap doang kita makan ya. Sampai begitu ngerasain deh, dari 13 sekarang tinggal 5 bang, anaknya saudara saya empok pada kalau makan berebut keinjak atu mati gitu. Oh iya, ada yang serakah buat makan kelolodan mati, kata bapak biarin nanti kita bikin lagi gitu. Orang dulu mah masya Allah subur bang, bapak pulang dari sawah kolornya basah nih, dijemur depan pintu, digantung, emak lewat tuh ketetesan bunting, saking suburnya. Sampai segitunya orang tua dulu. Ya Allah, gak ada ruginya kita ngurusin orang tua. Kenapa? Lihat emak bapak kita, bapak ya Allah pala jadi kaki jadi pala, mesen nama kita, tong baba lu cuman tamat SD lu kudu sarjana, baba lu cuman jadi RT lu jadi camat, baba lu tukang tambel ban lu kudu punya pabrik ban. Biarin nih bapak lu pala jadi kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah, anak gua jangan sampai kayak gua. Tuh lihat orang tua dulu bang, makanya berkah. Malam takbiran tuh datang semua, bukan lebaran doang, dari malam takbiran tuh anak yang bener pada nyampe bawain makanan ke rumah. Assalamualaikum nya, assalamualaikum, ini anak nih pada nyampe, assalamualaikum nya, nenek tidur kali malam takbiran ya, assalamualaikum, lu nyampe ji, salam, iya nya, lebaran nggak bikin apa-apa ini, man bikin opor ayam doang ini sama tupat tuh buat nya, dan ini sih bawain lah, lu pakai repot-repot neng bawain, emang lu punya ayam? Nggak tahu laki saya, ayam siapa tahu dipotong. Taruh dan di sono di dapur tuh, masuk dibawain tuh anak yang soleh membawain makanan. Pertama hari lebaran masya Allah, selesai Idul Fitri, selesai sholat id, berangkat semua dibawa tuh anak cucu matu eneng buruan, lu dandan yang rapi apa, kita lebaran sono menyak no membabak buruan, tak aku buru banyak orang, udah dandan ayo buruan, bocah pakein baju no petan ya ayo berangkat tuh jadi 8 bang, habis sembahyang id. Lo hari pertama lebaran kan air mata menggerujuk aja bang. Assalamualaikum nya, assalamualaikum mbak, ya Allah ya lo nyampe ji, maafin mbak, nangis sambil ngomong agak jelas, nangis dari 7:30 kelar 7:30, saking salahnya sama orang tua, lama nangis lapar. Lo makan ininya saya, makan sono di belakang no, emang lo yang bawain malam itu opor ayam no, ada nomong lo yang bawain tuh, emang anak agak punya pikiran, dia yang bawain, dia yang makan juga. Ditinggalin tetep bang mak, biar kata anaknya udah pada berumah tangga, udah pada punya cucu, masya Allah masih dipikirin. Makanya orang tua dulu nenek-nenek itu kalau udah sayang banget sama cucu, sayangan sama cucu daripada mana, tinggalin wilayah Allah. Buktinya film Sidul, Lengkong Tile sayangnya sama si Atun sama si Dul, Mandra kan anaknya tuh kagak nggak disayang, kurang dia. Si Atun nih modalin salon, beliin motor, si Dul mana Mandra beli celana aja kagak dibeliin dia, makanya berantem mulu dia. Biarin atau si Mandra tuh, biarin kalau ketahuan begini jangan beranakin gua, balikin ke asal usulnya, orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua tuh Mandra. Kenapa sayangan cucu lah orang tua mak, masya Allah. Nih jangan sampai kita durhaka bang, girang orang tua. Ini tanda bakti Baba Haji Selih sebagai anak, ngirimin doa, bikinin haul, masya Allah, yakin
Nanti kita meninggal juga sama begitu bang. Ma fil aba fil abna, apa yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Bapaknya kalong, anak tentunya kampret. Bapaknya nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, benar bang? Fotokopi bagaimana aslinya. Maka kita kepengen anak-anak kita jadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu lebih bagus daripada anak pinter. Anak kalau pinter doang belum tentu soleh. Kalau anak soleh insya Allah pinter. Anak pinter kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum. Tuh bocah pinter, tanahnya mah itu-itu juga, suratnya dia bikin ada 4. Karena dia pinteran dapat warisan banyakan. Adanya yang botot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong. Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini gara-gara bocah pinter. Maka kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, yang selalu mendoakan buat kedua orang tuanya. Kapan dan dimanapun ketika habis sholat dibaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, kan begitu ya. Kita baca doa, masya Allah bang, girang. Makanya manfaatnya buat siapa? Buat orang yang bikin haul. Yang ketiga, manfaat haul malam ini buat siapa? Buat kita yang datang haul. Nih kita semua yang hadir dapat manfaatnya. Apa? Kita diingetin kembali bahwa kita pasti bakal nyusul seperti almarhum dan almarhumah, tinggal nunggu giliran doang. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Maka Al-Quran Allah bahasanya pulang. Kok pulang sih? Iyalah pulang ke rahmatullah. Kenapa pakai bahasa pulang? Karena pulang hakikatnya enak. Orang pulang itu sebenarnya enak. Pulang, orang pulang enak sebenarnya bang. Orang pulang kan enak. Pulang. Dulu zaman sekolah kita SD ada gurunya galak banget, pelajaran kita kagak demen. Ayo dah diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita bang, lompat dari atas meja, wah manggul kempek. Orang dulu ngomong kempek bukan atas, bawa girang hore. Kenapa? Karena boleh pulang. Pulang mudik enak. Berangkat pulang kampung di wilayah-wilayah naik motor Mio. Wah, Mio joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes Tegal. Kenapa? Karena nyampe di rumah ternyata enak pulang kampungnya, ketemu sama keluarga, lebaran suasananya indah di kampung, teringat masa-masa muda. Masya Allah banyak nostalgia. Pulang enak. Enak kan? Pulang haji enak gak? Enak. Diumumin sebelum pulang nih sama kepala kloter, Bapak Ibu jamaah seminggu lagi kita akan pulang ke tanah air. Girangnya luar biasa tuh jamaah, langsung kebayang genteng rumah kita. Pulang sampai di bandara dijemput mah keluarga. Ya Allah bang, pakai gamis udeng-udeng, pakai sorban wangi buat minyak wangi itu, dipelukin kita girang banget sampai rumah, dikawal, pasangin petasan, digularin ambal, pakai kasur lagi baru duduk kayak udeng-udeng begitu wangi banget. Nah, pokoknya asal datang tamu dia cerita Mekah Madinah, cerita dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang. Ya Allah, saking girangnya. Pulang haji enak. Setelah kita acara di rumah Bapak Hasli malam ini, kita semua pada pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak lah, mau besek. Semua kita pulang enak. Tapi ada pulang yang rasanya rada berat. Setelah kita tinggal di kampung baru, kita bakal pulang ke rahmatullah. Nah ini dia. Enak gak? Ini dia. Pengen jawab enak, takut besok. Ngomong ini lempengan ini rada berat bang nih. Iya, kenapa? Masih ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya kita lagi nyari bekal. Kita semua nyusul nih seperti Bapak Hasan almarhum. Kita semuanya mati, jangan ngerasa muda. Tadi masih muda saya nih, mati merada jauh. Lah, jangan begitulah. Mati mengacak. Ya bener bang, kadang masih muda pada duluan, neneknya seger cucunya berangkat, kita nggak tahu. Mati misteri, bener kan? Misteri lah. Cakep cantik terkenal nikah Ardila masih perawan mati sampai sekarang, ya kan? Alda Risma, Sukmayu, Poppy Mercury kan masih pada muda mati bang. Ya Allah mubazir tuh orang, pada muda perawan mati.
Lah kok tawa bang? Bener, Haji Mas Said kenal kan? Bu, lo ganteng keren, anggota Dewan DPR RI bang. Kenal kan Haji Mas Said? Lakinya Angelina Sonda. Wah 40 tahun masih gagah-gagahnya kena jantung mati. Ricky Joe nyusul temennya tuh penyiar bola 40 tahun juga kena jantung. Ade Namnung artis udah gede gemuk 38 mudaan lagi 2 tahun. Budi Anduk 40 tahun 40 Budi Anduk umurnya mati kena jantung. Olga 32 Olga Saputra tuh 32 bocah ya Allah 32 bang mati. Jupe Julia Perez 37 wah masih pada muda. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Ganteng keren bang, bu, 40 ganteng kena jantung, meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis waktu itu, biar gampang ngapalin masa idahnya BCL. Keduluan. Ya Allah. Saya punya teman Ustaz Jepri, ganteng keren bang, bu, masih muda, 40 tahun 3 hari. Baru ulang tahun 3 hari naik motor Ninja 650 cc baru keluar itu kencang banget kebut nabrak pohon palem palanya kejedot mati pala kejedot pohon palem mati pala maka jagain pala sebab ada pala kejedot mati ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang bang pikiran lu kesono aja. Kalau ngomong-ngomong kita ketok-ketok nongol tuh palanya dia. Najong pikiran lu. Ya Allah, mati. Makanya semuanya kita lagi nunggu giliran. Lagi nunggu giliran. Makanya kita pengen minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan ngerasa muda, kaya mati, miskin mati, gemuk mati, kurus mati. Jangan kita ngerasa gemuk. Gemuk tadi saya masih sehat mati. Enggak. Bahkan orang gemuk kata dokter cepat mati. Kok bisa dok? Iyalah kalau lari napas ngos-ngosan dia nggak ada tempat buat napas. Oh yang kurus girang, alhamdulillah dok saya kurus ini. Yang kurus juga cepat mati Pak Ustad. Nah kok begitu kurang gizi? Mati juga, gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin mati, semuanya bang nunggu giliran. Makanya orang yang lagi nunggu giliran nih, kita lagi nyari bekal meninggal dunia, bekal yang terbaik adalah watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ketika orang yang sudah berbuat amal soleh banyak, berbuat kebaikan terus tanpa henti, mereka yang begitu dipanggil oleh Allah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita pengen dipanggil oleh Allah, kemarilah fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hambaku dan masuklah kau ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Umur manusia dibatasin, hanya Allah yang tahu. Kalau yang tahu Nabi cuma 63, Rasulullah umuran 63 jatah hidup di dunia. Maka kita umatnya rata-rata segitu. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60 di bawah 70, di atas 60 di bawah 70. Nyontoh Nabi 63 doang. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan harap makan yang enak-enak, jangan pakai pantang-pantang, embat aja udah sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus. Kita kepengen panjang umur dan isinya amal kebaikan semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, ketika meninggal dunia Israel nggak sembarangan nyabut, laporan dulu malaikat maut kepada Allah, ya Rob, orang ini sering berbuat amal soleh, saya belum bisa nyabut sembarangan nyawanya, kau cabut dari mana? Kata Allah, begini aja dah, lu cabut dari tangan dulu. Dicabut nyawanya, ruhnya dari tangan. Berat bang, ternyata tangannya sering pemurah, sering sedekah, tangannya nggak pernah pelit, nggak pernah medit, nggak pernah koret, nggak pernah buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot, nggak pernah. Tangannya itu pemurah, sering sedekah. Kalau sholat Jumat sering ngantongin duit di baju kokonya tuh, dia masukin ke kotak tromol. Bu Allah, kayaknya kalau seminggu Jumat kita nih bawa duit bang,
kantongin di koko, jangan sorban doang nyengser, udang-udang kayak ban Vespa, tasbih kayak biji pinang ditarik krosok gede banget. Wah, duduk paling depan, wah kotak masih jauh, subhanallah subhanallah subhanallah, kotak udah deket, astagfirullah 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 astagfirullah, kotak udah jauh, alhamdulillah alhamdulillah. Kayak bener dah, pelit kita, makanya disuruh banyakin sedekah. Makanya kalau sholat Jumat nih, kita sholat Jumat di masjid, kalau pada semua sadar kita ngantongin duit, dah makmur bang masjid kita. Masjid muatnya 300 orang jamaah, kalau satu orang 10.000 aja bawa duit kalau tiap Jumat lah, 10 kali 300 udah 3 juta. Siapin amplop khotibnya 2 juta, khotib dikasih 2 juta lah, subuh udah nongkrong, udah jarang-jarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Rob, nggak sanggup saya dari tangan. Kalau nggak sanggup dari tangan, cabut nyawanya dari mata. Dicabut dari mata bang, itu orang ternyata berat juga Israel. Ya Rob, nggak bisa nyabut dari mata dah. Kenapa? Periksa matanya, ternyata ya Allah sering nangis di keheningan malam, sering munajat kepada Allah. Matanya sering ngelihat kitab waktu ngaji, padahal nggak bisa baca kitab. Dia ngikut aja ngaji, ngikutin gurunya bawa kitab. Gurunya kebet, dia kebet. Gurunya tutup, dia tutup. Temen nyolek halaman berapa bang ini, boleh kebet doang ini. Matanya sering berbuat amal soleh, dari mata nggak sanggup ya Rob saya, dari kaki coba dicabut dari kaki berat bang, Israel nggak kuat. Ternyata dilihat kakinya sering datang ke tempat baik, duduk bareng sama ulama, duduk bareng ngaji dengan di majelis taklim sama gurunya, kakinya sering datang melangkah ke tempat yang baik. Makanya 40 hari sebelum kita meninggal dunia, Israel udah ngetes lewat kaki kita. Itu yang sering rematiknya angot, encoknya kumat, asam uratnya sering kambuh, itu Israel lagi ngetes, ditarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi. Ini juga banyak yang kesemutan, juga udah banyak ini saya tahu ini. Masya Allah, Israel nggak sanggup. Ya Rob, nggak sanggup saya dari kaki ini. Kalau kagak sanggup dari kaki, dari mulut cabut nyawanya. Dicabut berat bang. Mulutnya sering keluar kalimat thayyibah, sering zikir, sering baca sholawat, lidahnya basah dengan kalimat thayyibah. Masya Allah, nggak sanggup Israel. Kata Israel, ya Rob dari mana lagi, udah nggak sanggup saya cabut nyawanya, tapi udah waktunya harus dicabut ini orang. Ya udah kalau begitu kau masuk ke surga. Hai Israel, di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa, tempelin depan orangnya lagi sakaratul maut, dibawain kalimat la ilaha illallah. Yang lagi sakaratul maut kelihatan tuh bang, di depan mata kita kebaca la ilaha illallah, mengembuskan napas terakhir, matanya merem, mulutnya senyum, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, masuklah ia ke surga. Janji Rasulullah luar biasa. Kenapa kalimat la ilaha illallah? Lihat bang, ketika orang lagi sakaratul maut, bibir atas bibir bawah nggak bisa nyambung, nggak bisa masuk, nggak bisa jadi satu, nggak bisa mingkem, tapi keluar kalimat la ilaha illallah. Lihat, walaupun tanpa mingkem bisa kita ngucap la ilaha illallah, keluar itu, meninggal dunia Masya Allah dalam keadaan baik, matanya merah, mulutnya senyum, diumumin pagi-pagi di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Datang Bapak Jiseli takziah, ngajak Pak RT datang. Itu almarhum Bang Udin ditutupin kain putih yang jarang-jarang bu, lagi mujur ngalor, disingkap sama Bapak Basli. Ya Allah, si Udin meninggalnya. Senyum, pulanglah bareng sama Pak RT, ngomong di pinggir jalan sambil jalan pulang, ya Allah Pak RT, si Udin kayak kagak mati ya, enak meninggalnya ya. Iya Ci, si Udin kayak kagak mati, si Udin kayak kagak mati. Iya senyum, matanya merem. Itu ngapa ngomong pelan begitu? Belum makan ini, lapar. Ya Allah, alhamdulillah yang takziah datang banyak, yang doain tahlil datang banyak. Alhamdulillah.
Tapi sebaliknya bang, orang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur dia sia-siain. Rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget. Bu, lu jangankan mau orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot, pokoknya sabar malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol itu pada kecil? Karena dicekekin mulu tiap malam sama dia. Pendek kata nggak pernah berbuat baik, nggak pernah berbuat amal soleh, sama anak yatim kejamnya 17 setan, pelit medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Pendek kata nggak pernah berbuat amal baik. Orang yang begitu, Israel ya Rob, orang ini saya pengen cabut nyawanya, udah waktunya. Kata Allah, bagaimana nyabutnya? Ya udah, jadiin satu aja udah. Dari tangan, mata, kaki, mulut dijadiin satu sama Israel. Sewot banget, berubah. Bu Allah bang, saking sewotnya itu orang dicabut langsung, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, datang membasel ya ma RT takziah, lagu ditutupin kain putih yang jarang-jarang begini bang, melepas dibuka. Ya Allah, kaget Bapak Haji Seli, astagfirullah, ada uka-uka. Serem meninggalnya. Yang takziah kagak ada yang pada datang bang, ngeri. Ya Allah, tahlilan juga nggak ada yang nyampe, pulang takut dimediin. Anaknya yang paling tua ngomong, panggilin Bapak. Panggilin apa? Panggilin siapa? Panggilin Amil. Udah buruan bapak saya bungkus mandiin ini. Amil, panggilin Mil. Mandiin apa Mil? Dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebegin pakai sabun bang, ditekan perut kita biar sisanya mencretnya keluar. Lagi ditekan perut, ada yang nanya dari atas, ya bna Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang nggak bisa berkutik apa-apa. Amil bersihin mulut, dikorek mulutnya tuh mayat jenazah. Lagi dikorek mulut kita, ada yang nanya dari atas, ya bna Adam, aina lisanukal fasih. Mana lidahmu yang dulunya fasih, sekarang nggak bisa ngomong apa-apa loh, mati udah. Rapi semua kita, dimandiin bang, dibungkus pakai kain putih, mata ditutup pakai kapas, hidung dimasukin pakai kapas, muka kita dipakein bedak, kepala kita dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Kendaraan paling angker sedunia, penumpangnya cuma satu, supirnya banyak. Digotong bismillah wa ala millati rasulillah, diusung. Mau kemana bang? Pindah. Apa lu udah pindah aja? Kontrak habis. Yang nganter ke kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta dan amal. Nganter sayang 2, balik pulang kagak mau nemenin keluarga, nggak ada yang mau nemenin kita di kuburan bang. Bini kita aja nggak mau, biar kata bini kita sayang banget dulu waktu pacaran berjanji dibuat tiang listrik. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu, my babe, my love. Bohong bu, ayang beb, bullshit, nggak mau nemenin bini kita. Laki kita apalah ya, pokok kita mati ya sedihnya paling 7 hari, dapat 40 hari udah bisa nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Ya Allah, udah bisa nyanyi gituan. Anak kita nemenin kali Pak Ustadz, anak saya banyak, kagak anak lagi. Anak paling dapat 40 hari dia doain kita. Bis 40 hari cari, Baba kemarin naruh berkas di mana ya ini ya, kayaknya ditaruh di lemari nih, dibuka dicari tuh sertifikat. Nah ini dia girik nih. Anak kagak ada yang mau nemenin. Teman saya banyak Ustaz. Wah, saya mah teman saya, kolega saya banyak, teman saya, partner saya banyak di mana-mana. Saya punya teman CS kental Ustaz, kemana aja berdua mulu saya. Kayak kentut dah saya sama dia. Punya rokok sebatang aja, ngarang potnya sebelah, pasti nemenin saya tuh pas lagi dikuruk bang, kuburan kita diuruk, dia yang paling kencang, teman kita yang nginjekin dari atas biar padet ya, jangan balik-balik ji lu tuh diinjek kita. Kuburan kita diiles sama temen, nggak ada yang nemenin. Harta yang kita bawa nggak ada ibu bapak, harta yang mahal, mobil paling mewah lah, parkir cuman di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, tiker pulang nguburin ketinggalan diambil. Tiker orang ketinggalan ambil, sampai tiker kita nggak ditinggalin juga. Berapa duitnya harganya tiker? Yang ngikut ke dalam amal kita. Munkar nakir belum berani nanya, ngomong duluan, malaikat rahmah nyamperin. Malaikat rahmah bilang, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Nggak punya pulpen saya malaikat.
Telunjuk lu pakai, nggak punya tinta namanya malaikat. Ludah lu pakai, kertasnya mana malaikat? Sobek kain putihmu, tulis amal kebajikanmu semua di kain putih. Ditulis, tulis. Tanggal 27 April Sabtu malam minggu saya mau berangkat acara haul sekaligus 40 hari di kediaman Bapak Haji Asli. Saya ikutin dari acara pertama, pembukaan, baca yasin, zikir, tahlil, baca maulid, kemudian juga sambutan, habis sambutan ada ceramah dari kiai kita. Habis ceramah lama banget lagi ceramah yang kedua tuh Siti ya lama, udah capek buat dari sore saya ini. Ntar kalau ceramah lama takutnya nasi anyep ini ya. Ceramahnya dia lama banget lagi itu dia Siti mana udah gerimis lagi ya lah. Tulis amal kebaikan di kain putih ini. Ya selesai ceramah ntar doa, habis doa dikasih makan pulang. Saya bawa besek dah tuh, saya pengen makan di rumah, kagak tahu bini saya bangun, anak belum tidur lagi. Lo makan bareng mau dihabis, saya suapannya gede banget kagak keduman. Tulis amal kebajikan kita, pergi malaikat rahmah. Ya Rob, mohon maaf saya nggak bisa nanya, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya gantian, lu jangan nanya. Datang munkar nakir mau nanya, munkar ngomong duluan. Marobuka, kagak kuat nyebut marobuka bang. Maksudnya mau marobuka. Nakir nanya, ngapa lu kar? Au nikir. Dia mau CS-nya boleh karkir aja juga. Gantian kir, gantian. Nakir juga nanya. Nggak sanggup juga, bingung dia. Apa laporan sama Allah? Ya Rob, nggak mungkin saya bisa nanya ini. Orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah, bawa catatan cakep semua di kain putihnya. Saya kagak bisa nanya. Mulut saya lengket ini bagaimana ini? Kata Allah, siapa yang lo tanya? Periksa. Ditanya, oh domisilinya di Kampung Baru, Jalan Sukabumi Selatan. Iya ini dia. Bagus dah kalau gitu, pergi. Munkar nakir datang, perempuan tinggi putih bang, Allah, pokoknya cakep dah kata Allah, tinggi putih, tangannya bengkok batang waru, betisnya buting padi, matanya kubil bagong dia banget udah bang, lehernya leher soang bisa nyium muter cius panjang, Allah cakep banget orang bang, hidungnya mancung banget kayak prosodan TK, ya Allah luar biasa, bibirnya kayak 5 dibelah 4. Tuh kalau di 5 dibelah 2 kegedean. Iya kalau kegedean doer lah. Kalau di 5 dibelah 3 berarti swing. Bibirnya jangan cakep banget, bingung kita nanya, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda? Saya nggak pernah ngeliat orang secakep anda di dunia. Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya nggak pernah ibadah masuk dalam kubur, malaikat munkar nakir bengis buat bang. Wah ini dia nih, nyampe juga lu ya kemari ya. Gue lagi tungguin lu. Tanya kagak nyaut, marah buka, diem aja melegak. Budak kali kira, iya kali karen dibocah. Gantian nanya, marah buka, kagak nyaut, diem aja. Bagi tugas kir, lu ambil pentungan. Nakir berangkat ngambil pentungan malaikat bang. Pentungan malaikat andai kata digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat saking beratnya pentungan. Berangkat nakir OTW, naik Grab ngambil pentungan, sesuai aplikasi, hujan bang, pindah sini, lu bawa. Ditanya kagak nyaut, marah buka, hajar kar, siap kir, gede tuber, langsung sendinya mental, kulitnya copot, tulang pada mental bang, tulang pada mental nih, tulang dihajar sama malaikat sama pentungannya, tulang pada mental, tulang mental, tulang mental, kulit nih pada copot nih, kulit copot, baru teriak dia di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia bentar aja, balikin saya ke Kampung Baru bentar aja, saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau sedekah, saya mau ibadah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu, budak lu, dibilangin lu budak, lu ngaji nggak pernah ngaji lu, malah ustad lu ngomongin, ustad lu kata-katain, ustad lu gosipin, ini dia nih, ini dia nih yang kemarin nih main curang, dikenalin, dihajar juga, naudzubillah min. Makanya kita kepengen panjang umur, khairun nas man tala umruhu
wa hasuna amalu, sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, amal kebaikannya yang bagus-bagus. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya kata Rasul, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu, sejelek-jeleknya manusia yang dikasih nikmat panjang umur oleh Allah tidak mau memanfaatkan untuk taqarrub ibadah dan isinya adalah kesesatan, kejahatan terus, naudzubillah min. Maka kita kepengen ini haul mengingatkan kita kembali, Bang. Ayo sama-sama mengingatkan saya kembali, kita semua yang hadir di sini, bahwa kita adalah hidup di dunia sementara, bahwa hidup di dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya, apapun main dibatasin waktu, main bola dibatasin waktu. Kemarin Indonesia lawan Korea ya kan, batasin waktu, udah perpanjangan panjang lagi, udah kartu merah panjang lagi, sampai adu penalti sampai panjang banget ya kan, tapi tetap ada batas waktunya, dibatasin 45 waktu normal, itu satu babak. Kita juga hidup di dunia dibatasin, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tahu bahwa waktu dibatasin, maka para pemain bola tahu bagaimana caranya, taktik untuk menggolin gawang lawan, untuk menjebol gawang lawan. Tuh, tahu dia waktu dibatasin, maka cara cari taktik dia. Sama, kita juga sama, tahu dibatasin waktu, kita cari poin untuk ngumpulin amal soleh. Kalau poin banyak, gol kita banyak, amaliyah kita banyak, Masya Allah, dapat kita piala, trofi dari Allah. Trofinya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah orang-orang pemenang. Hidup adalah permainan dan sandiwara, sandiwara adalah sinetron, sinetron ada batas waktunya. Lagi seru nonton sinetron, Andi nama si Al, wah lagi berantem, ada tulisan di pojokan TV bersambung, kesel banget nenek-nenek ya, lagi seru-serunya habis nih film. Hidup begitu, Bang, lagi jaya-jayanya, lagi gagah-gagahnya, kadang lagi naik karirnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayang dengan almarhum Baba Hasan, sangat sayang, keluarga juga sangat sayang dengan Ibu Haja Saina, sayang semuanya, keluarga sayang dengan beliau almarhum dan almarhumah. Tapi ada yang lebih sayang lagi ketimbang kita, yaitu yang punya beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari penyakit. Dan insya Allah kita berharap, berdoa anak-anak kita semua dijadikan anak yang solehin dan solehat. Doain keluarga kita, keluarga dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan orang-orang tua kita, ibu bapak kita yang masih hidup, kita berharap dipanjangkan umur taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga, kita pelihara, dan kita minta ridho dari mereka. Dan mereka yang sudah tiada, yang sudah berada di alam barzah, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul. Sumailah ruh khususan almarhum Baba Hasan bin Kong Muslim, wa sumaila ruh almarhumah Ibu Haja Sainah binti Sa'aman, wa usulihima wa furu'ihima syaulillahi lahum. Al-Fatihah. Jam 11:40 hari, ini masih gini hari, malam banget ya. Doain saya biar gemuk, biar sehat ya. Kalau gemuk bukan tile jadi tole dentar ya. Doain Bapak, makasih Bapak Haji Asli beserta seluruh keluarga yang udah datang ke rumah tapi nggak ketemu saya, tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu, nyambung ya. Kalau ada disiapin ya, kalau kagak bagaimana kayak caranya. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya barangkali. Canda, jangan dianggap bercanda. Ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.